Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastakhlifannakum fil ardh kama istakhlafanna alladziina min qablikum. Al-ayat. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Selasa ini kita telah dapat berhadir di pengajian rutin di rumah Bang Herman. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sekalian. Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, seluruh jamaah yang berhadir, rahimahumullah, ahli baik yang sama-sama kita hormati, yang telah menghidangkan kepada kita, yaitu hidangan-hidangannya pada malam ini, Kopassus sampai juga yaitu teh buah ya. Mungkin ada ronde ketiga nanti. Asal jangan semen aja gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah. Kita kembali mengenang sejarah Islam. Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama yang membanggakan semua manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, la yastakhlifannakum fil ardh. Kami akan menjadikan kamu itu penguasa di muka bumi. Kama istakhlafanna alladziina min qablikum, yaitu seperti pemimpin-pemimpin yang menguasai mulai dari ahdun nubuwah, yaitu masa kenabian, berakhirnya pada tahun 11 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah, yaitu dimulai tahun pendirian negara Islam pada tahun 1 Hijriah sampai ke 11. Kemudian di mana pada zaman itu Rasulullah SAW terjadi 11 atau 13 peperangan, kecil ataupun besar, sehingga ketika perang Khandaq, yaitu menggali parit di sekeliling Madinah, ada batu besar sebesar rumah. Yang satu riwayat, tidak bisa mereka untuk menggali, sehingga mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa zalik? Rasulullah langsung mengambil linggis, ya kan, kalau zaman sekarang ini langsung begitu dia menancapkan keluar cahaya. Kemudian sanggup pada waktu itu. Kemudian pada tengah hari ketika telah lapar pada sahabat Nabi, yaitu disediakanlah makanan kambing, Bapak Ibu rahmatullah, ya, oleh seorang, yaitu sahabat Nabi. Dia punya kambing kecil, sedangkan mereka jumlahnya ratusan. Anak kambing bisa cukup untuk makan 700 orang, Bapak Ibu rahmatullah. Ini berkah, yaitu apa itu keberkahan dari Rasulullah SAW, ya, dengan doa beliau, sehingga makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Kemudian dalam hal ini juga Bapak Ibu rahimahullah, di mana ketika setelah makan siang, salat zuhur dan sebagainya, ditumpas lagi batu itu, keluar cahaya. Sahabat bertanya, ma hadza ya Rasulullah, apa dua cahaya ini? Nanti akan dikuasai Romawi di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Persia di tangannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi sudah berkuasa lah Bapak Ibu rahimahullah. Meninggal Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq dengan yang sangat singkat, tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Kemudian 13 Hijriah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Beliau ini agak lama, yaitu sampai tahun 23 Hijriah, hampir 14 tahun, ya kan? Kemudian di zaman Umar inilah beliau menguasai
Mesir, menguasai Persia, menguasai Irak, menguasai Iran dan sebagainya kan. Seperti yang telah disebutkan Rasulullah SAW, yaitu 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya. Kemudian barulah Utsman ibnu Affan ini meluas Islam, sampailah pada waktu tersebut, yaitu Islam itu sudah sampai ke daerah-daerah yang lebih jauh. Dalam satu riwayat sampai ke daerah Bizantium kan, Bizantium kan. Jadi begitu Utsman bin Affan, beliau sistemnya mengirim para dai-dai keluar ya, untuk menguasai negara-negara Islam. Kemudian beliau memimpin sampai tahun 37 Hijriah, kemudian meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai tahun 40 Hijriah, dinamakan adalah masa-masa yaitu kecemerlangan Ar-Rasyidah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian barulah dikuasai oleh Umayyah kan? Nah, Umayyah ini zaman Ar-Rasyidah sampai tahun 123 Hijriah ya. Kemudian dikuasai oleh Abbasiyah dan seterusnya Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah ke Turki Utsmani 1335 Hijriah. Berapa tahun Bapak Ibu rahimakumullah? Sekitar 1335 tahun. Itulah masa kekuasaan Islam. Summal Jababirah. Kemudian barulah yaitu di Turki itu digulingkan oleh Kamal Atatürk ya. Nah, jadi sehingga sebelum itu masa Utsmaniyah itulah Islam sudah sampai ke Aceh Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sudah sampai ke Aceh Islam pada tahun 1335 Hijriah. Itu kalau kita lihat ada di Banda Aceh itu kuburan-kuburan orang-orang Turki, namanya juga seperti orang Turki, dan di situ disebut dengan Kampung Turki, yaitu daerah Kedah ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat nanti ke sana, ke Banda Aceh, bisa di sana itu berkunjung bagaimana kita melihat sejarah Islam di Aceh ya. Kemudian masa yaitu penguasaan Islam ini Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang diterapkan oleh sahabat Nabi dengan Utsman bin Affan, dengan Abbasiyah, Umayyah, dan juga oleh Turki Utsmani, yaitu Quran dan Sunnah. Mereka tidak lulusan dari universitas Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pada waktu itu, tapi kehebatan ekonominya, ilmu ekonominya, ilmu politiknya itu sudah dibukukan menjadi buku yang hebat ya kan. Kalau itu dinamakan, kalau di Mesir itu ada namanya Syariah wal Qanun ya. Yaitu syariat dan undang-undang. Undang-undang pertama itu di mana diambil? Yaitu undang-undang kerajaan Islam dimulai zaman Rasulullah SAW. Jadi baru dikuasai sampai sekarang ini lebih kurang 98 tahun Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi sedangkan Islam berkuasa 1335 tahun pada waktu itu. Sekarang lebih kurang 1400 tahun lah kita bilang ya. Dikuasai oleh Islam. Jadi begitu sedikitnya kalau kita bandingkan dengan penguasaan setelah Kamal Atatürk. Apa yang terjadi? Azan saja mau dirubah ya. Kalau bisa azan itu berbahasa Turki Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nggak boleh berkomandan azan dengan bahasa Arab. Sehingga lahirlah di Indonesia Islam Nusantara kan? Kan itu. Jadi Islam Nusantara jadi begitu sangat-sangat banyak juga di Indonesia ini lahir nabi-nabi baru ya. Setiap sekian tahun lahir nabi palsu ya. Jadi begitulah sejarahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dalam hal ini nanti kalau Bapak lihat di YouTube sesuatu yang tertinggal dari Islam ya, itu di daerah Spanyol itu, di mana di situ ada gambar orang berhijab ya, pakai nikab Bapak Ibu rahimakumullah ya.
digambarkan di gereja mereka. Kenapa? Karena waktu itu Islam berjaya di gereja-gereja pun orang-orang yang non-Muslim itu memakai niqab, memakai apa namanya itu? Cadar, Bapak Ibu rahimakumullah pada waktu itu ya. Jadi begitu dikagumi Islam ini, sehingga ketika menikah anak-anak mereka ini, mereka bangga kalau ada nama orang Islam. Ya. Bangga mereka itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sehingga mereka mengatakan kita berbahaya ini. Walaupun kita sudah berada dengan kekuasaan kita, namun Islam masih punya simbol-simbolnya. Ini kalau Bapak Ibu nanti umrah, ada uang 45 juta, pergilah ke Cordoba namanya. Di samping Bapak Ibu melihat peninggalan Islam di sana. Jadi umrahnya ke sana. Jadi sehingga kita bisa menapak kilas yaitu tentang sejarah Islam, yaitu pada masa lampau. Kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim, yang melahirkan elektronik, yaitu kemajuan teknologi. Bapak Ibu rahimakumullah, itu ada dikenal oleh mereka Al-Jabar. Itu melahirkan ilmu kimia dan matematika. Sehingga kimia yang paling yang paling stabil itu adalah 75 ya. Jadi kalau Bapak buka surat Al-Hadid itu surat ke-75 ya kan. Kemudian ketika kita baca fihi ba'sun syadid. Jadi diteliti oleh beliau ini sehingga lahirlah ilmu yaitu kimia, ilmu matematika dan sebagainya kan. Kemudian ada juga seorang sahabat yaitu orang Islam, Abbas bin Akhnas. Pada waktu itu dia membaca surat As-Saffat. Dia baca surat As-Saffat. Ketika dibaca waqtairu mahsyuratul lahu awwal ma yumsikuhunna illa rahman. Burung-burung itu berterbangan di udara dan dia kembali ke sarangnya tidak jatuh. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menetapkan dia di udara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia teliti Bapak Ibu rahimakumullah, baca otak. Dibuatlah sayur dua. Berarti dia ke atas bukit, bisalah terbang 20 meter jatuh. Buat lagi sayapnya, terbang lagi 30 meter jatuh. Akhirnya dia meninggal dalam terbang Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi sehingga penguasaan keilmuan itu adalah orang-orang Islam. Kemudian juga Ibnu Sina. Kalau dibilang oleh mereka itu afasin. Jadi itu adalah ilmuwan-ilmuwan Islam itu yang telah menemukan kehebatan itu dari mana? Yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu kedokteran Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita lihat bagaimana orang-orang kedokteran itu mempelajari tentang kehamilan yang terjadi, hamil anggur. Kemudian bagaimana pembuahan ovum dan sebagainya kan? Itu mereka ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam hadis yang disebutkan itu? Arba'una yauman nutfah, thumma arba'una yauman alaqah, thumma arba'una yauman mudghah. 40 hari setetes air yang bertemu dengan ovum, kemudian menyangkut di dinding rahim, kemudian 40 hari menjadi mudghah, alaqah ya kan? Kemudian menjadilah apa itu mudghah. Fakasawnal idhama lahma, sampai 120 hari ditiupkan rohnya. Fakhalaqna khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ilmu kedokteran yang mana mereka kaji Bapak Ibu rahimakumullah ya, sesuai dengan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka timbul pertanyaannya, kenapa hari ini umat Islam sudah terbelakang, sudah yaitu kalah dalam perjuangan, kalah dalam politik, kalah dalam budaya, kalah dalam ilmu, karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan orang-orang Barat, mereka memakai teori-teori Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka teliti tentang ilmu
yaitu pesawat, diteliti tentang ilmu kimia, dikembangkannya dan berkembang Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sehingga mereka mengamalkannya. Sehingga umat Islam tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah lagi. Sehingga Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, yaitu seandainya umat berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi tersesat dalam ekonomi, tersesat dalam politik, tersesat dalam khilafah, yaitu kekuasaan Islam, sehingga kita hari ini sudah dikuasai oleh Barat. Lebih kurang 98 tahun, maka kekuasaan ini haruslah umat Islam itu juga yang akan menguasai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, la yastakhlifannakum fil ardh. Kamulah yang akan menguasai bumi, kata Allah. Kama stakhlafannal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang yaitu sebelum kamu menguasai bumi ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Nanti di muka bumi ini semua menyembah Allah, tidak ada yang menyekutukannya sedikit pun. Sehingga lahirlah yaitu hadis ya. Nanti suatu saat dekat hari kiamat akan ada seseorang yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Mahdi. Innahu min nasli, kata Nabi. Dia adalah dari keturunanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tangan dialah nanti akan kembali menguasai yaitu Islam sebagaimana masa Khulafaur Rasyidin, masa nubuwah. Jadi masa itu akan datang Bapak Ibu rahimahullah, dan di dalam pemahaman hadis ini ada yang menyebutkan itu mereka sebagian dari i'tikad, ada juga yang tidak mengakui hadis tersebut ya kan. Dalam hal ini yaitu ada khilaf tentang hadis Mahdi itu. Kalau Muhammadiyah Ustaz dari mana pandangannya? Tetap ada Ustaz. Nanti kita lihat dari Muhammadiyah nanti di tarjihnya ya kan. Apakah tentang Mahdi ini akan ada. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka menunggu juga, menunggu yaitu penyelamat nanti. Orang Nasrani menunggu juga penyelamat, sehingga mereka menguasai Palestina. Di Palestina itu ada namanya Mulki Sulaiman, bekas kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi sehingga akan lahirlah nanti dari situ Isal Muntazir. Mereka tunggu yaitu penyelamat itu. Jadi sehingga semua umat berpegang kepada itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan akan berperang nanti antara Yahudi dengan Muslim. Maka orang Yahudi bersembunyi di batu, bersembunyi di pokok kayu, bersembunyi di gunung-gunung. Batu bicara. Warai Yahud, di belakang saya ada Yahudi, bunuh. Lalu kita membunuhnya. Illa syajaratal warqad, kecuali ada satu pohon yang mana pohon itu nggak mau bicara. Itu pohon warqad. Sehingga orang Yahudi hari ini ditanamnya pohon itu, percaya dia dengan hadis itu. Subhanallah ya. Jadi ini adalah yaitu sekilas dari kejayaan-kejayaan Islam yang sudah menguasai bumi dan juga dunia ini, yaitu dengan menerapkan Quran dan Sunnah di dalam yaitu melaksanakannya, baik ekonominya, baik politiknya, baik budayanya, baik yang lain-lainnya kan. Sehingga tidak ada sekat waktu itu. Atas nama Muslim kemanapun dia boleh pergi. Tidak ada perlu pakai paspor. Ini harus bisa dan sebagainya kan. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimakumullah, kejayaan Islam yang terdahulu itu yang bisa menjadi sebuah yaitu semangat bagi kita yang bahwa Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la alaih, akan menguasai dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan yaitu tentang sejarah Islam pada malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti kita sambung dengan Umayyah, Abbasiyah dan selanjutnya. Bila itu full hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas.
Pas. Pas, Pak.